Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ridho Abdurrozak kelas 10 TSM1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Aceh. Aceh merupakan salah satu dari kerajaan Islam yang besar, terutama karena kemampuannya mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer. Komitmennya menentang hegemoni bangsa Eropa, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, sehingga kemampuan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Kesultanan Aceh tahun 1507 sampai tahun 1903 yang letaknya di Aceh Rayuk sekarang Aceh Besar, didirikan oleh Bintang Ali Mughayat Shah Bintang tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan Mughayat Shah. Karena itu, penentuan awal Aceh sebagai sebuah kesultanan adalah ketika Mughayat Shah dilantik menjadi sultan pada tahun 1507. Setelah berhasil menaklukkan Pedir serta kesultanan-kesultanan lain sekitarnya, seperti Daya, Kadi, dan Nakur, keempat kesultanan ini juga dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada sebelumnya, seperti Indrapurba, Indrapurwa, Indrapatra, dan Indrapura-Indrapuri. Sumber sejarah tentang kesultanan ini adalah kitab Bustanusa Latin karya Nuruddin Ar-Raniri tahun 1637 yang berisi tentang silsilah Sultan-Sultan Aceh dan batu nisan makan Sultan Ali Mughayat Shah. Kondisi sosial politik Kesultanan Aceh berkembang pesat ketika Pasai berada di ambang keruntuhan sejak diserang Majapahit sekitar tahun 1360 dan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Hal itu karena jatuhnya Malaka dan surutnya pengaruh Pasai membuat kapal-kapal yang lewat di perairan Selat Malaka singgah di pelabuhan Aceh. Pada tahun 1524, Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Kebesaran kesultanan ini tampak nyata dalam perlawanannya yang berani dan heroik tidak saja terhadap bangsa Portugis, tetapi juga terhadap penjajah Belanda. Baru pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda bertahta tahun 1607 sampai tahun 1636 Aceh mencapai puncak kejayaan dengan wilayah kekuasaan meluas dari Deli sampai ke Semenanjung Malaya. Aceh berkembang menjadi pelabuhan perdagangan yang besar, dibentuk tata pemerintahan yang rapi. Secara militer sangat kuat dan disegani dan terjalin hubungan-hubungan dengan negara-negara lain termasuk Eropa. Komoditas perdagangan cukup banyak sebab Aceh kaya rempah-rempah dan bahan tambang lada dan timah sangat melimpah di Semenanjung Malaya. Jenis barang dagangan lainnya adalah beras, emas, perak, tekstil, porselen, dan minyak wangi. Iskandar Muda sangat memperhatikan kestabilan dan ketahanan kerajaannya. Ia membentuk militer yang kuat, sehingga secara militer Aceh dianggap kesultanan terkuat pada masa itu. Iskandar Muda juga terkenal piawai dalam urusan diplomasi, tidak saja dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, tetapi juga dengan negara-negara di Eropa seperti Inggris, Belanda, Turki Utsmani, dan Prancis. Meskipun Kesultanan Aceh merupakan negara Islam, kehidupan masyarakatnya tetap bersifat feodal. Dalam tatanan masyarakatnya, Aceh memiliki golongan bangsawan yang memiliki gelar tuku dan golongan ulama yang bergelar tengku. Kedua golongan ini sering bersaing berebut pengaruh dalam masyarakat. Aceh melahirkan beberapa ulama ternama yang hasil karyanya menjadi rujukan utama dalam bidang masing-masing. Mereka adalah Hamzah Fansuri hidup pada masa Iskandar Muda dengan karya Tabian fi Ma'rifati al-Adyan, Samsuddin al-Sumatrani dengan karya Mirajal Muhaqqiqin al-Iman, Nuruddin al-Raniri dengan karya Sirat al-Mustaqim, dan Syekh Abdul Rauf Singkili dengan karya Mirajal Tulab fi Fasyil. Mereka sangat berpengaruh tidak hanya di Aceh, tetapi juga sampai ke Jawa. Iskandar Muda digantikan Iskandar Tsani, memerintah tahun 1636 sampai tahun 1641. Pada masa pemerintahannya, hidup sastrawan besar bernama Nuruddin Ar-Raniri yang dikenal dengan karyanya yang berjudul Bustanusa Latin, yang berarti Taman Raja-Raja. Karya ini berisi tentang adat istiadat Aceh dan ajaran tentang Islam. Sepeninggal Iskandar Tsani,
Aceh mengalami kemunduran. Faktor utamanya adalah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka ditanda jatuhnya Minangkabau, Siak, Tapanuli, dan Mandailing, Dili, serta Bengkulu ke tangan Belanda. Faktor lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan, terutama antara golongan bangsawan Ruku dan golongan ulama Tengku. Di antara para ulama sendiri pun terjadi pertikaian karena perbedaan aliran dalam agama Islam, aliran Syiah dan Sunni. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.